Oke, selanjutnya kita sampai di tahap yang ke-13, impor aktiva tetap. Nah, jadi untuk aktiva tetap ini ada file Excel nomor 4 ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan kolomnya. Nah, jadi ini kategorinya mulai dari tanah, bangunan, kendaraan ada 3, peralatan kantor, nah peralatan resto. Nah, ini kode asetnya, nama, tanggal beli, tanggal pakai, nilai sisa biasanya 0. Aset tidak berwujud, no, artinya berwujud. Nah, ini menggunakan strike line atau garis lurus, dan kalau yang tanah tidak menggunakan penyusutan. Nah, ini kuantitasnya atau jumlah quantity aset. Kemudian ini umur aset dalam tahun. Nah, biasanya aset untuk tanah tidak ada umur ya, untuk aset bulan tidak ada. Ini lokasi aset. Nah, kemudian ini departemen, kemudian catatannya apa. Pajaknya jawab saja yes, kemudian ini golongan 2, golongan 1. Ya, ini Anda tinggal sesuaikan golongan mau yang 1 tahun atau mau yang 4 tahun, golongan 1, golongan 2 8 tahun. Nah, ini akun aset ya. Jadi akun aset tanah, akun aset untuk bangunan dengan untuk akun aset kendaraan, peralatan kantor, peralatan resto itu berbeda-beda. Akun penyusutan juga sama. Ya, berbeda-beda. Jadi kalau Anda lihat di saya langsung buka saja untuk akun perkiraannya. Nah, jadi untuk akun aset, jadi Anda perhatikan di sini. Nah, coba saya pilih yang tipe aset adalah aset tetap. Ini aset tetap. Nah, jadi tanah 1200-01 ya. Untuk bangunan 1200-02, kendaraan 1200-03. Nah, 1200-05 peralatan kantor. Sedangkan 1200-04 ini peralatan resto ya. Nah, begitu juga dengan akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan berarti yang untuk tanah kan tidak ada penyusutan. Nah, untuk ruko 1201-01 ya ini. Nah, untuk kendaraan 1201-02. Nah, begitu seterusnya yang strip 04 dengan yang strip 03 untuk peralatan resto. Nah, begitu juga dengan beban ya. Jadi beban penyusutan. Nah, jadi kita pilih beban penyusutan itu yang di bawah sini. Nah, ini dia. Jadi gedung itu 610401. Nah, ini dia ya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk kendaraan 610402. Begitu juga 03 dan 04 untuk beban penyusutan peralatan resto dengan beban penyusutan peralatan kantor. Nah, ini dia. Untuk kode ini akunnya itu ekuitas saldo awal. Ya. Nah, ekuitas saldo awal itu yang di sini kalau kita lihat untuk modal, ya. Nah, jadi kita harus mengisi sebagai ekuitas saldo awal yang sudah ada saldonya ini. 310101. Nah, jumlah ini adalah nilai perolehan atau harga belinya ya. Nah, ini dia. Cabang Jakarta. Ya, ini penjelasan kolomnya. Anda bisa lihat di sini mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Oke? Nah, jadi Anda sudah paham ya ini. Nah, sekarang cara untuk mengimpor aset tetap caranya adalah di sini. Klik di aset tetap. Nah, sebelum mengimpor aset tetap, kita harus masukin dulu kategori aset. Jadi kalau kita lihat kategori aset di sini, nah, ini kategorinya yang paling kiri ya, tanah. Nah, jadi kalau kita lihat masih kosong, ini akan gagal. Jadi kita copy paste saja. Jadi di sini saya copy, di sini saya paste, ya. Nah, tanah sudah selesai, berarti bangunan ya. Nah, copy saja. Nah, ini tinggal Ctrl C saja ya. Lalu Ctrl V atau paste. Kendaraan juga begitu. Ambil salah satu, jangan semua. Nah, jadi kendaraan kita ambil, kemudian ambil salah satu peralatan kantor. Kita simpan di Accurate Online-nya, di peralatan resto juga begitu. Kita paste. Nah, jadi kategori aset ini kita isi dulu. Nah, jadi perhatikan sekarang kategori asetnya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru nanti masuk. Kalau kita tidak buat kategorinya terlebih dahulu, pasti dia akan gagal. Nah, oke ya, sudah paham ya ini pengisian datanya. Nah, sekarang saya klik di sini. Nah, saya ambil di aset tetap. Tadi kategori, sekarang kita langsung ke aset tetap ya. Nah, jadi aset tetap kita klik di daftar dulu. Nah, baru nanti kita akan klik impor dari Excel.
Nah, di Excel ini kita tinggal ambil aset tetap yang tadi file nomor 4. Nah, kita klik open, klik unggah. Nah, di sini dia sudah melakukan pemetaannya atau mapping. Jadi sudah tepat semua, sudah sama. Kita lanjutkan dan nah ini ada contoh datanya. Nah, kita klik lanjutkan saja. Nah, kemudian kita tunggu hasilnya. Ya. Oke, jadi 28 berhasil diproses. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini Toyota Avanza, ya, kendaraan penyusutan sudah pas ya. Nah, ini juga sudah pas semua, sudah tepat. Nah, sudah tepat. Ini kendaraan. Ya, begitu juga dengan misalnya meja kantor staff ya. Nah, ini peralatan kantor. Nah, seperti itu. Ini kuantitas dan lain-lain. Nah, sudah langsung masuk. Oke. Nah, berarti sampai di sini kita sudah berhasil untuk mengimpor aktiva tetap. Nah, sekarang kita impor karyawan. Jadi, nama karyawan itu ada di sini, nah, 05. Nah, jadi ini karyawan jika Anda ingin mau menggunakan slip gaji dan perhitungan PPh 21 karyawan dari Accurate Online. Nah, jadi misalnya nama lengkap, sapaan, ya ini gampang ya untuk dipahami. Nomor handphone, nomor telepon bisnis, nah warga negara, ini ID-nya. ID-nya silakan Anda tentukan nomor ID karyawan, nomor KTP, dan nah ini cabangnya. Tentukan dia itu berada di cabang mana, bekerja di cabang yang mana. Oke, dia sebagai salesman atau tidak, dihitung sebagai sales atau tidak. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi Anda sudah paham. Nah, ini ada penjelasan kolom dan kode kewarganegaraan. Biasanya Indonesia semua ya. Nah, kalau Indonesia semua ya isi INA ya, seperti itu. Oke. Jadi Anda sudah paham seperti ini, nanti Anda bisa download dan bisa dilihat lagi. Nah, ini data-data yang diisi. Nah, setelah itu kita akan impor ke dalam Accurate Online. Cara impornya klik di sini ya, klik di perusahaan lalu klik di karyawan. Nah, klik di karyawan ini, maka kita akan melakukan impor Excel yang tadi ya. Saya tutup dulu yang aktiva tetap sudah selesai. Nah, ini apa nih? Pemasoknya sudah selesai, berarti tinggal karyawan. Nah, di karyawan ini kita klik di daftar. Nah, masih kosong ya. Tadi kita buka dari perusahaan karyawan. Nah, ini masih kosong, belum ada data. Kita impor dari Excel. Kita klik di sini. Lalu kita ambil yang karyawan. Lalu kita klik unggah. Nah, ini dia sudah petakan ya. Nah, dia sudah petakan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, tidak perlu lakukan update karena semua nama karyawan ini unik ya. Tidak ada saldonya. Nah, klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan dulu. Nah, ini berhasil. Nah, oke, jadi ini misalnya Angalai Supervisor Jakarta. Nah, alamat ya. Dia di cabang yang mana? Pajak penghasilan, rekening gaji ya. Nah, ini sudah masuk. Oke, dengan demikian kita sudah berhasil mengimpor karyawan masuk ke dalam Accurate Online. Nah, berarti kita sudah sampai di langkah yang ke-14. Nanti selanjutnya kita akan lakukan instalasi Accurate POS-nya.